Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Reta Natila, dan kali ini aku bakalan bahas tentang RPP. Jadi di dalam RPP-nya aku bakalan bahas tentang pengertian, tujuan dan fungsi RPP, terus komponen RPP dan langkah-langkah penyusunan RPP. Kalau kalian mau tahu, don't skip for watching. Oke, langsung aja ke materinya. Tapi sebelumnya aku bakalan ngasih tahu dulu kalau misalnya sama seperti materi sebelumnya, aku di sini melihat teks atau punya patokan untuk sumbernya karena takut salah dalam menjelaskannya. Oke. Yang pertama aku bakalan kasih pengertian dari RPP. Tahu nggak sih apa itu RPP? Jadi RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan pengertiannya itu menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu biasanya guru membuat RPP untuk satu kali pertemuan atau lebih. Biasanya nggak langsung dalam satu kali pertemuan tujuan pembelajarannya tercapai, jadinya satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD-nya. Jadi, maka dari itu, RPP itu adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok atau tema tertentu dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik atau guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dari peserta didik itu sendiri. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Namun, yang terjadi saat ini setelah ada perubahan RPP yang biasanya RPP dibuat dengan jadi beberapa lembar. Ini pemerintah meluncurkan RPP satu lembar. Jadi isinya ada pengurangan poin-poin dari komponen RPP untuk satu lembarnya, seperti itu. Yang kedua ada fungsi dan tujuan RPP. Kira-kira apa sih tujuan adanya RPP? Jadi tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran itu atau RPP yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar siswa atau proses pembelajaran di kelas. Yang keduanya ada dengan menyusun RPP ini secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. Itu menurut Kunandar tahun 2011. Sedangkan fungsi dari RPP itu sendiri adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan terencana secara efektif dan efisien. Ini sama dengan masih juga dari Kunandar tahun 2011. Materi ketiga adalah komponen-komponen RPP kurikulum 2013. Kira-kira apa aja sih komponen yang harus ada di dalam RPP berdasarkan kurikulum 2013? Yang pertama harus ada identitas sekolah atau nama sekolah tempat mengajar. Jadi guru harus menyantumkan identitas sekolahnya. Yang keduanya ada identitas subtema atau subtema. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktunya. Yang keenam ada kompetensi inti atau KI. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
yang biasanya itu 2 tabel langsung seperti itu. Terus yang ke-8 ada tujuan pembelajaran, yang ke-9 ada materi pembelajaran, yang ke-10 ada metode pembelajaran, yang ke-11 ada media, alat, dan sumber pembelajaran, dan yang ke-12 ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mencakup ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Di mana pada kegiatan pendahuluan ini meliputi yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisiknya. Terus guru akan mengorientasi peserta didiknya, di mana kegiatan ini berupaya untuk memusatkan perhatian peserta didiknya. Selanjutnya ada persepsi, di mana memberikan persepsi ini lebih awal mengenai materi yang akan diajarkan. Jadi guru harus memberikan persepsi sebagai gambaran untuk kegiatan pelajaran yang akan berlangsung. Terus memberikan motivasi, terus memberikan acuan pokok, acuan pembelajaran, boleh dari kajian ilmu yang akan dipelajari ataupun dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besarnya terlebih dahulu. Itu juga bisa selanjutnya disebutkan KD ataupun tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari itu. Yang keduanya ada kegiatan intinya, yang meliputi adalah di mana pada kegiatan inti ini guru dapat melaksanakan model, metode, media, dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan mata pelajaran tersebut. Terus dengan guru bisa menerapkan pendekatan tematik yang ataupun saintifik ataupun yang sesuai dengan peserta didiknya. Terus dari kegiatan inti ini itu bisa mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajarannya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutupnya. Jadi, pada kegiatan penutup ini dapat dilakukan adalah refleksi. Terus, guru dapat mengkonfirmasi, biasanya kan guru harus menginformasikan pada materi selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan, atau mungkin ada materi-materi tertentu yang membutuhkan keikutsertaan peserta didiknya dalam menyiapkan bahan dan sumbernya. Jadi pada tahap penutup ini guru dapat menyampaikan kiranya apa yang perlu dipersiapkan pada pertemuan yang akan datang. Terus ada poin terakhir, yaitu penilaian hasil pembelajaran, di mana untuk penilaian hasil pembelajaran juga harus dicantumkan di dalam RPP. Dalam penilaian ini bisa berisi jenis dan teknik penilaiannya, bentuk instrumennya, dan pedoman penskoran atau rubrik penilaiannya. Materi yang keempat atau yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan RPP pada kurikulum 2013, di mana pada penyusunan RPP sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 atau K13 atau Permendikbud nomor 81A tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkaji silabus, di mana silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum di SD. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi guru dan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada kurikulum 2013, silabus tematik telah disiapkan oleh pemerintah, sehingga guru tinggal menggunakan sebagai penyusunan RPP-nya. Terus, pada poin keduanya adalah mengidentifikasi materi pembelajarannya, di mana pada tahap mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang KD-nya, menunjang pencapaian KD-nya dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didiknya, 2. Relevansi dengan karakteristik daerahnya, 3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial serta spiritual peserta didiknya, 4. Kebermanfaatan bagi peserta didiknya, 5. Struktur keilmuannya, 6. Aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajarannya. Selanjutnya, relevansi dan kebutuhan peserta didik
dan tuntutan lingkungannya. Dan terakhir adalah alokasi waktu, di mana kegiatan mengidentifikasi materi pembelajaran ini dilakukan dengan mengkaji buku guru dan buku siswa sekolah dasar. Terus poin ketiga adalah menentukan tujuan pembelajarannya, di mana guru harus memahami dan terampil dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum yang telah berlaku. Terus sesuai dengan standar kompetensi kelulusan atau SKL, bahwa lulusan peserta didik ditentukan dari kualifikasi peserta didik dalam menguasai 3 komponen atau tujuan yang meliputi tujuan kognitif atau pengetahuannya, terus tujuan psikomotorik atau keterampilannya, dan tujuan afektif atau sikapnya. Indikator adanya indikasinya pencapaian kompetensi tersebut ditandai dengan adanya perubahan perilaku peserta didik yang dapat diukur sampai mana peserta didik telah menguasainya. Jadi keberhasilan dalam penggunaannya tadi itu, keberhasilan kompetensi tersebut bisa dicapai ya dilihat dari perubahan dari peserta didiknya. Terus poin keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajarannya, di mana kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasarnya. Yang kelima adalah penjabaran jenis penilaiannya, di mana penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisa, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Poin keenam ada alokasi waktu, di mana pada kegiatan menentukan alokasi waktu ini guru dapat menentukan alokasi waktu ini berdasarkan pada jumlah minggu efektif sesuai dengan kalender pendidikan dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD-nya. Terus oleh karena itu alokasi waktu tersebut dirinci dan disesuaikan oleh guru dengan menganalisa buku guru, buku siswa, kalender pendidikan, dan jadwal guna menentukan alokasi waktu belajar yang efektif. Poin ketujuh atau yang terakhir adalah menentukan media dan sumber pembelajarannya, di mana media pembelajaran itu merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta didiknya. Sedangkan sumber pembelajarannya itu merupakan rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa bisa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Oke, sekian dulu video dari aku berkaitan dengan materi RPP. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.